Coba mulai rutin minum itu tiap hari, lihat apa yang terjadi ke badan. Belum saya share di feed ini. 4 ini airnya ada saring, Anda ambil buang ininya, lalu Anda blender sama kurma. Oke? Dia penguat tulang, iya. Dia pembersih darah, iya. Dia penyubur, iya. Dia penguat otak, iya. Dia pembersih menstruasi, iya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb, zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Zat yang hari ini masih memberikan kesempatan untuk kita semua hadir di rumahnya ini, hadir di tempat yang mulia ini, dan hidup kembali numpang di atas buminya ini. Zat yang hari ini masih memberikan kesempatan kita semua untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita semua dari sejak pagi mungkin bangun tidur sampai detik ini, kalau kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan, maka sudah terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Sekali lagi, kalau ibu-ibunya masih bicara, saya tidak akan bicara. Nanti gak kedengeran suaranya. Kalau mau bergerak, mau pindah, tidak perlu pakai suara. Jantung Anda saat ini, Bapak sekalian, berdetak berdenyut tanpa kita perintahkan. Paru-paru Anda mengembang mengempis juga tanpa Anda perintahkan. Mata kita berkedip juga saat ini juga berkedip tanpa kita perintahkan. Bahkan ketika tadi siang kita makan, maka ketika makanan itu masuk ke tenggorokan kita dan masuk 1/3 atau 2/3 dari jari kita ini, maka sudah tidak ada peran lagi kita di sana. Allah semua yang mengolahnya, Allah semua yang memasukkannya, Allah semua yang mengaduknya, Allah yang menjadikan itu sebagai suatu sistem yang amat sangat sempurna, yang subhanallah kalau kita belajar itu semua, maka kita akan melihat begitu besar tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri kita sendiri. Ibu-ibu yang menyusui anaknya, mungkin Anda belum pernah berpikir atau mungkin belum berpikir bagaimana makanan yang kemudian berubah menjadi darah, menjadi nutrisi, menjadi bahan-bahan penting bagi tubuh Anda, kemudian dengan kuasa Allah darah tadi berubah warnanya menjadi putih, yaitu menjadi air susu. Di mana perubahan itu? Begitu besar sekalian tanda-tanda kebesaran Allah tadi, yang subhanallah semakin kita mengenal tanda-tanda tadi, maka semakin kita akan banyak berpikir, merenung. Sekitar Anda, sekitar masjid ini juga banyak pohon-pohon. Ada pohon yang daunnya panjang, ada pohon yang daunnya lebar, ada pohon yang akarnya kuat ke bawah. Siapa yang menciptakan itu? Allah semua. Ada batu yang kita lihat di depan sana, ada batu kecil, batu besar, ya, batu sedang katakanlah. Siapa menyusun itu? Allah yang menyusunnya. Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya ini begitu sempurna untuk kita tatap, kita pandang, karena Dia ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita semua. Yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Kita hidup di dunia sekalian tidak lain tidak bukan untuk menjadi apa? Untuk menjadi hambanya Allah, untuk menjadi Abdullah, untuk menjadi orang yang tiap hari kehidupan kita tidak lepas dari ibadah, ibadah, dan ibadah. Ibadah itu butuh fisik yang kuat. Ibadah itu butuh badan yang prima. Orang-orang yang tak mampu atau orang-orang diberikan kemampuan fisik yang cukup, maka ibadahnya pun sempurna. Orang-orang yang tidak menjaga badannya, kemudian akhirnya dia sakit pinggang, sakit lutut, sakit apa, akhirnya dengan itu dia sholatnya duduk, maka pahalanya setengah dari sholat berdiri. Orang yang sholatnya berbaring, maka pahalanya setengah dari pahala sholat orang yang duduk. Begitu sebenarnya. Jadi kalau ada ibadah-ibadah yang kita kerjakan dan membuat ibadah tersebut, atau akhirnya dengan kelalaian kita ibadah tadi tidak bisa kita kerjakan dengan sempurna karena kelalaian kita, maka mungkin boleh saya katakan kita zolim dengan diri kita sendiri. Karena manusia tidak dijadikan Allah untuk sering-sering sakit. Manusia tidak diciptakan Allah untuk sering-sering sakit. Sebab kalau sering-sering sakit, susah kita beribadah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Dan kami tidak ciptakan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah.
Ya, maka jadikan komitmen untuk menyembah Allah ini Bapak sekalian sebagai semangat kita hidup, bahwa kita hidup tidak lain tidak bukan untuk beribadah. Ya, hubungan apa dengan apa yang kita sampaikan kali ini, insya Allah pada kajian kita sama. Ya, ada hubungan semua. Ya, ada hubungan semua. Sehingga nanti kalau kita sudah paham untuk apa kita diciptakan Allah, kenapa kita dilahirkan, dan kemana kita akan kembali, maka kita akan berhati-hati sekali dengan hidup kita. Ya, akan berhati-hati sekali. Jamaah sekalian, apa-apa yang kita dapatkan ini Bapak sekalian tidak lain tidak bukan berasal dari sebuah sejarah atau perjuangan manusia yang Allah sempurnakan fisiknya, akhlaknya, nasabnya. Ya, yang ketika kita membaca namanya atau menyebut namanya dengan bersolawat kepadanya, maka Allah memberikan kepada kita 10 pahala kebaikan. 1 pahala kebaikan saja sudah cukup untuk kita bisa menjalani hidup dengan baik. Tapi ini 10, maka wajiblah atau mungkin patutlah kita mengucapkan terima kasih kita dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bicara tentang kesehatan Bapak sekalian, masih ribut banget ya. Ayo beretika dalam majelis. Salah satu etika majelis itu tidak membuat majelis dalam majelis. Ya. Salah satu etika majelis adalah tidak membuat majelis dalam majelis. Artinya apa? Jangan ngobrol ketika yang bicara di depan lagi bicara. Itu etikanya. Karena nanti akan dikurangi keberkahannya. Ya, kalau bahasanya kita nanti akan berkurang adabnya kita. Ya, itu adabnya. Dan itu sudah dicontohkan oleh para salafus soleh. Ketika Rasulullah bicara, maka mereka diam. Bahkan kalau ada burung yang bertengger di kepala mereka, maka burung itu tidak akan pergi karena saking diamnya mereka. Ya. Ibu di atas mungkin juga mohon dikecilkan volumenya. Baik. Bicara tentang kesehatan Bapak sekalian, ada hal yang menarik dan lucu ya. Kalau kita lihat zaman saat ini di mana umat Islam khususnya ya di negeri kita ini, secara umum Indonesia lah ya, sekarang bertubi-tubi penyakit ya, begitu banyak dan begitu berlebihannya penyakit-penyakit yang dulu juga tidak ada. Kenapa bisa seperti itu? Kata kuncinya sebenarnya adalah sederhana. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah ketika kita jauh dari tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan banyak masalah, termasuk urusan kesehatan. Pasti banyak masalah. Jadi semua urusan atau masalah-masalah kita tersebut muncul karena apa? Karena jauhnya kita atau mungkin belum ikutnya kita terhadap tuntunan-tuntunan tadi. Contoh, saya sering sampaikan begini, kalau kita bicara tentang orang yang kena kolesterol ya, pertanyaannya apakah orang yang kolesterol atau kena kolesterol tadi, atau orang yang kena darah tinggi lah, kira-kira orang yang berlebihan atau banyak makan, atau orang yang mengurangi atau sedikit makan? Berlebihan kan? Pedoman Al-Quran apa? Wa kulu wasrobu wala tusrifu, kata Al-Quran. Kalau makan silakan, tapi jangan berlebihan. Itu sudah satu poin dilanggar. Ya, akhirnya apa? Nabi menjelaskan bahwa di akhir zaman, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku melihat di kalangan umatku banyak dari mereka yang gemuk, kata Rasulullah. Jadi gemuk itu karena apa? Banyak makan. Apa lagi? Gemuk itu karena banyak makan dan nggak ngerti yang dimakan apa. Ya, nggak ngerti yang dimakan apa, sehingga apa? Sehingga tiap hari mengkonsumsi berbagai macam makanan yang dia sudah tahu sebenarnya itu nggak sehat, gitu kan? Tapi terus saja dikonsumsi. Ya. Nah, kan saya katakan ya bagian dari kekurang syukuran dia terhadap tubuh yang Allah ciptakan. Jadi sebenarnya kalau kita kembalikan kepada konsep-konsep Islam sekali, maka sebenarnya ngobatin atau ngatasi penyakit itu gampang sekali. Asal mau saja. Ya, asal mau. Jadi hidup sehat bagi seorang mukmin bukan lifestyle, bukan gaya hidup, tapi dia bagian dari ketaatan kepada Allah. Ingat ya, jadi jangan jadikan itu sebagai lifestyle, jangan jadikan sebagai gaya hidup. Ngapain? Ya, sebab kalau cuma dijadikan sebagai gaya hidup Bapak sekalian, maka sedikit banget pahala yang kita dapat.
Ya, kalau kita jadikan bagian dari ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah, maka ketika Anda minum air putih niatnya karena Allah untuk jaga kesehatan, maka dapat pahala. Ketika Anda minum kunyit katakanlah, atau minum serai, minum apa, minum madu segala macam, dan dijadikan bagian dari ketaatan, maka dapat pahala. Ya, maka niatkan hidup sehat itu bukan sebagai lifestyle, tapi bagian dari ketaatan mulai sekarang. Pertanyaannya, sudah siap belum hidup sehat? Sudah siap? Saya tanya sekali lagi, Allah saksinya ya. Sudah siap hidup sehat? Alhamdulillah, Allah saksinya. Ya. Artinya kalau dilanggar nanti Allah juga yang menghukum. Kalau udah tahu nggak sehat, kira-kira harus dimakan atau ditinggalkan? Yakin? Baik, saya tanya dulu. Uji coba dulu kita. Menurut Anda sekalian, kira-kira nih, nasi goreng itu sehat nggak? Hah? Sehat nggak? Tengah-tengah gitu ya. Jadi nasi goreng sehat? Enggak. Ya enak, gak apa-apa. Enak kan belum tentu sehat, ya kan? Kalau dimakan udah ngerti nggak sehat, tapi dimakan namanya apa? Zolim. Iyalah zolim. Udah ngerti nggak? Bukan nggak boleh ya, nggak sehat. Kalau nggak boleh mah haram mah jelas, nggak usah. Kalau kita next stepnya itu udah ngerti nggak sehat masih dimakan, namanya zolim lah. Apalagi? Dan apa yang kita makan, Bapak sekalian, itu insya Allah akan mempengaruhi atau menjadi status kesehatan kita dalam beberapa tahun ke depan. Baik, mau buktinya banyak orang zaman sekarang, ya banyak orang zaman sekarang itu Bapak sekalian, yang mereka daftar haji lah katakanlah, nggak tahu saya daerah Banten atau daerah Serang ini daftar haji berapa, sebelum mungkin 10 tahun, 15 tahun. Daftar haji sekarang misalkan, tahun ini 2019, kemudian 10 tahun lagi dia bisa berangkat, dan selama 10 tahun itu dia tidak menjaga dirinya. Selama 10 tahun itu dia tidak menjaga makanannya. Apa yang terjadi? Ketika dia medical check up untuk berangkat haji, ternyata nggak bisa berangkat gara-gara tidak sehat. Kan nyesek, ya kan? Padahal kalau mulai sedikit memperbaiki pola makan, pola minum, maka banyak yang kita bisa dapatkan di situ, ya lebih sehat ya. Seperti itu. Ya baik. Jadi gitu. Hidup sehat jadikan sebagai bagian dari ketaatan. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang zaman sekarang ya muncul berbagai macam penyakit atau keluhan yang dia nggak sadar ya. Jadi gini Bos sekalian, Allah menciptakan badan kita ini ya. Allah menciptakan badan kita ini amat sangat sempurna. Ya. Ada masalah di satu bagian dia akan ngeluh. Ada masalah di satu bagian dia akan ngomel. Ketika muncul omelan, ketika muncul keluhan, jangan dihilangin dia. Contoh gini, kalau lagi pusing, ya, kalau lagi pusing, jangan langsung ujuk-ujuk minum obat anti nyeri. Istirahat dulu, tidur. Mungkin kurang tidur, atau mungkin kurang air, atau mungkin kurang gula, Anda bisa minum madu, atau mungkin kurang mineral, atau mungkin kurang pelancaran, bisa minum jahe, kunyit segala macam, seperti itu. Pedomannya kayak begitu. Keluhannya kita itu jangan dihilangkan, ya. Keluhannya kita jangan dihilangkan, tapi diapain? Didengar aspirasinya, didengar aspirasinya. Jadi jangan langsung dimusnahkan keluhan tadi gitu kan. Sebab apa? Semakin sering dia dihilangkan keluhannya tadi, atau mungkin simptom-simptomnya tadi itu, maka Masya Allahnya nanti lama-lama tubuh tidak akan lagi ngasih tanda, tiba-tiba sakit aja. Orang yang menjelang sakit itu sebenarnya sudah ada tanda-tandanya, ya. Tapi tanda-tanda tadi lagi-lagi Bos sekalian sering kalinya dihilangkan. Contohnya begini. Kalau kita bicara tentang orang flu, banyak orang flu Bapak sekalian, ketika flu apa mereka kerjakan? Minum obat flu, ya, minum obat flu. Obat flu ada efek sampingnya,
ya, jantung berdebar, salah satunya kan. Padahal obat flu tuh paling gampang pakai apa? Cengkeh, ketemu jahe, ketemu serai, udah jadi obat flu. Itu udah obat flu. Cengkeh, ketemu jahe, ketemu serai, atau tambah sedikit sama bunga lawang sudah menjadi obat flu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita memahami tubuh kita sekali lebih baik lagi ke depannya, maka insya Allah akan banyak sekali penyakit-penyakit yang kita bisa atasi nanti. Tapi kita sekarang pahami dulu kenapa muncul penyakit, ya. Dan sekarang saya akan jelaskan, atau mungkin saya akan fahamkan kepada Bapak sekalian, jemaah sekalian, memahami status kesehatan kita kayak apa. Ya, begini. Kalau Anda punya mobil, atau katakanlah kita punya mobil mewah, ya, sebulan mungkin sport car gitu kan, mobil mewah. Dan mobil itu harganya miliaran lah. Kalau kita punya mobil tadi, Bapak sekalian, maka pertanyaannya, kalau kita mau isi bahan bakar, Anda akan isi dengan Pertamax atau premium? Pertamax. Karena apa? Mobilnya cocok dengan Pertamax, gitu loh. Semakin diisi Pertamax, mobil itu semakin kencang atau semakin baik. Nah, kalau yang punya mobil ini iseng ngisi mobil tadi dengan premium, kira-kira ngasih mobil gimana? Bakal rusak. Mobilnya rusak, yang nyetir pun gak nyaman, kan rusak terus menerus. Kalau pertanyaan tadi saya kembalikan kepada Anda sekalian, apa pertanyaannya? Mahal mana mobil tadi dengan badan kita? Maka jawabannya pasti mahal badan kita. Sebulan mobil tadi harganya 10 miliar misalkan. Kalau ditanya mahal mana dengan badan kita, maka kita akan mengatakan mahal badan kita. Tapi pertanyaannya, apa bahan bakar tanda kutip yang kita masukkan ke badan kita? Saya kasih 3 pilihan: premium, Pertamax, atau oplosan. Kira-kira apa? Jujur aja lah, oplosan kan. Yang dimakan banyak nggak sehatnya, sayur jarang, buah jarang, air jarang, puasa jarang, ya kan? Akhirnya apa? Badannya ngeluh, badannya ngomel, gitu loh. Jadi kalau udah tahu status kesehatannya kayak begitu, maka jangan lagi di ubek-ubek gitu loh. Jangan lagi dipakin kacauin. Cukuplah, ya. Dan bagi Anda yang mungkin perlu dikuatkan lagi niat hidup sehatnya, saya sampaikan bahwa kenapa dokter mengajak hidup sehat? Karena saya bilang begini, saya tidak mau masa tua saya nyusahin keluarga. Saya tidak mau masa tua saya nyusahin keluarga sehingga mereka sibuk merawat saya dengan penyakit saya gara-gara penyakit yang saya bisa cegah dari saat ini. Uang habis, waktu habis, emosi habis ngurusin penyakit yang kita bisa cegah. Sebagian besar penyakit-penyakit degeneratif, stroke, kencing manis, darah tinggi, itu penyakit karena bad diet, karena diet yang buruk. Sebagian besar. Jadi kita ngerti dulu solusi apa, masalahnya apa dulu, ya. Sehingga nanti kalau itu sudah ngerti bahwa sekalian, maka insya Allah kita cari solusinya. Dan solusinya itu gampang, mudah, murah sebenarnya. Asal mau aja. Ya, contoh misalkan Anda pagi-pagi biasa ngopi sasetan, ya, atau mungkin teh sasetan itu kan, sehat nggak itu? Nggak berani jawab dia. Nggak sehat kan? Ya, bukan dia boleh dimakan, tapi kalau terus diminum nggak sehat. Padahal Anda bisa ubah kan. Contoh begini, pagi-pagi misalkan Anda potong-potong serai kayak begini, ya, lalu Anda masukin ke dalam air panas, kasih madu sedikit, sudah jadi obat serai, ya. Yang kalau Bapak Ibu sering baca postingan yang saya buat, salah satu tumbuhan ciptaan Allah yang saya sering pakai untuk orang-orang autoimun ini, sering. Ya, dan kuasa Allah, Bapak sekalian, dengan kuasa Allah akhirnya apa? Ya, ada yang sembuh sebagian besar, Masya Allah. Ada yang tulangnya menjadi lebih kuat, mensnya menjadi normal kembali, ya, gara-gara ini doang. Kenapa? Karena kalau Anda beli mobil Toyota, maka pasti mobil tadi atau pasti pabrik tadi bikin spare part, paham gitu ya?
Manusia ini ciptaannya Allah sekalian. Maka tidak mungkin Allah membiarkan kita hidup tanpa spare part. Ya kan? Spare partnya apa? Ya ini salah satunya. Dan yang ada di depan itu ada kapulaga, ada ketumbar, ada jahe, itu kan spare partnya. Jadi obatnya kita itu ada di situ sebenarnya, obat tanda kutip. Maka kalau Anda tiap hari mengkonsumsi itu, maka niscaya Anda akan sehat. Karena apa? Allah yang menciptakan. Maka jangan tanya sama saya, amankah minum serai? Amankah minum jahe? Amankah minum kunyit? Sebab ini Allah yang ciptakan. Belum pernah ada orang Indonesia keracunan minum kunyit, betul? Betul gak? Banyak orang hebohnya luar biasa. Nanti kalau minum jamu gimana? Minum jahe gimana? Minum kunyit gimana? Belum pernah ada keracunan. Yang justru malah jadi masalah itulah ketika berlebihannya manusia zaman sekarang dalam mengkonsumsi obat-obat buatan manusia. Kan gitu. Sebagian besar penyakit muncul gara-gara asbabnya, salah satunya karena itu berlebihan. Kalau nggak penting jangan makan. Ya kenapa? Seaman-aman apapun obat kimia ada pasti efek sampingnya gitu loh. Pasti ada. Bapak Ibu kemarin tempat dengar ada ditarik juga sama lembaga terkait, kan ada satu obat untuk mah yang katanya memicu kanker. Ya itu salah satu. Sebelumnya juga ada sebenarnya. Ya banyak. Nah baik. Jadi pahamilah bahwa spare part itu banyak. Contoh ya, kalau mungkin saya bahas tadi tentang ini, ya tentang serai tadi. Jadi ketika kita mengembalikan keseimbangan badan kita dengan mengkonsumsi mereka-mereka ini, maka sebenarnya tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Itu kata kuncinya. Tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Baik, kita bahas sedikit tentang nasi goreng. Kembali ke nasi goreng. Nasi kan, nasi goreng lah, atau nasi goreng secara umum. Nasi isinya apa? Gula. Nasi isinya gula kan? Gulanya jenis gula kompleks atau gula sederhana? Gula sederhana. Karena gula kompleknya, seratnya, vitaminnya, enzimnya sudah hilang dengan pengolahan beras tadi, which is itu ada pada kulit arinya beras. Siapa yang makan kulit arinya? Ayam. Betul? Ayamnya sehat, manusianya kena DM, diabetes. Ya kan? Seperti itu. Jadi ayamnya dia asik jalan depan kita gitu, merhatiin kita gitu kan, manusia gitu kan. Ya kenapa sakit-sakitan terus gitu? Mungkin yang berpikir begitulah. Nah, gula kalau tidak dipakai tubuh kita, Bapak sekalian, gula kalau tidak dipakai tubuh kita, maka gula tadi akan berubah menjadi glikogen. Lihat. Glikogen kalau tidak dipakai, dia akan diubah menjadi lemak. Ya, saya urutannya ya. Gula, glikogen, lemak. Baru satu nasi. Sekarang pertanyaannya, kita nih saat ini kira-kira banyak nggak kelebihan gula? Banyak? Tandanya apa? Lipatan di pinggang, salah satunya. Ya, lipatan di pinggang. Ibu-ibu yang dulunya wajahnya persegi, sekarang jadi rembulan. Itu kira-kira apa tuh? Lemak kan? Itu baru satu nasi kan? Yang kedua, nasi goreng dimasak pakai apa? Minyaknya lemak kah? Lemak, udah double lemak. Terus makannya pakai apa? Bakwan isinya apa? Tepung. Tepung gula nggak? Gula, nggak dipakai diubah jadi apa? Lemak. Ada tambahan, ada temannya itu, namanya kerupuk. Iya kan? Kerupuknya tepung kan? Digoreng jadi apa tadi? Lemak lagi kan? Ada temannya lagi kan? Minumnya sama apa? Teh manis. Isinya apa? Gula. Kalau bahasa kerennya, it's not fat that makes you fat. Bukan lemak yang membuat Anda berlemak, tapi it's sugar. Tapi gula.
dan dia biang kerok banyak masalah penyakit. Maka satu hal yang kalau Anda mau hidup sehat mulai sekarang, stop atau kurangilah makan produk berbasiskan gula pasir. Siap? Allah saksinya. Jadi nanti kalau bapak-bapak pengen minum kopi, kopinya tanpa gula. Ya, kopinya tanpa gula. Makannya sama apa? Sama kurma, kan manis. Jadi waktu minum kopi makannya kurma, kan apa-apa, boleh minum kopi. Ya, tetap dapat manisnya. Ya, seperti itu. Itu yang pertama, kan gula. Jadi sebenarnya ada dua tadi yang Bapak Ibu perhatikan baik-baik situ. Ada gula sama nasi putih kan? Nasi putih gulanya sederhana, sama kayak tadi. Ujungnya dia akan diubah menjadi lemak. Saya bukan melarang makan nasi, bukan. Ya, bukan. Kita tetap butuh karbohidrat, tapi karbohidrat atau gulanya kompleks, jangan gula sederhana. Gitu maksudnya. Sehingga nanti apa? Lebih baik Anda makan bekatul atau sekam tadi daripada makan nasinya. Lebih sehat. Jadi nasinya 1 sendok, bekatulnya 2-3 sendok, lebih sehat. Campurin, makan sama ayam. Iyalah, seperti itu. Ya. Jadi itu Bapak sekalian. Ada nasinya. Jadi kalau mau hidup saya mulai sekarang, kurangilah nasi putih. Kurangilah nasi putih. Yang kedua, kurangi apa tadi? Gula pasir. Yang ketiga, kurangi apa? Tepung. Yang keempat, kurangi apa? Minyak. Udah paham? Kurangi dulu. Anda kerjakan ini, gak usah lama-lama, 7 hari aja dulu, 3 hari dulu. 3 hari dulu sekalian. Anda kerjakan itu tanpa gula, tanpa minyak, tanpa nasi, tanpa tepung. 3 hari aja. Lihat badannya kayak apa nanti. Enak banget. Sesimpel itu sebenarnya. Ya, kenapa? Kalau kita udah ngerti apa isi dari apa yang kita makan. Ya, apa isi apa dari apa yang kita makan, seperti itu. Ya, baik. Ngerti dulu duduk masalahnya. Baru kita nanti bahas bagaimana memperbaikinya. Ya, dan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, dan itu kita bisa manfaatkan di situ dengan sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau sudah paham konsep-konsep ini, maka kita akan masuk ke intinya. Allah Subhanahu wa taala sekali menjadikan tubuh kita ini sangat-sangat sempurna, sangat sempurna. Kurang mepet ya. Ini pegangnya susah, udah mic kan? Dipegang kemang juga tangan. Ya, baik. Jadi Allah Bapak sekalian menciptakan tubuh kita ini sangat sempurna. Dia bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau bahan cukup, kalau bahan bakunya cukup. Ya, ketika Allah menciptakan tubuh kita, ada ketika kita lahir itu ya, ketika kita lahir, maka ada reseptor di reseptor itu kayak kunci sama anak kunci, ada gembok sama kuncinya. Nah, reseptornya itu sudah terbenam di sini, tinggal kita kasih bahan bakunya. Semakin banyak bahan baku yang masuk ke reseptor, maka akan semakin sehat tubuh kita, gitu aja. Dan kata kunci pertamanya apa? Kata kunci pertamanya adalah kesehatan itu, atau 80% imun sistem kita atau kekebalan tubuh kita diciptakan atau dibuat Allah di perut. Artinya apa? Kalau perutnya sehat, maka semua sistem besar kemungkinan akan sehat. Kata kunci di perut apa? Dia harus ada vitamin, dia harus ada mineral, kita harus ada enzim, dia harus ada probiotik, dia harus ada prebiotik. Baik, kita bahas nasi goreng tadi sebentar. Balik ke nasi goreng. Anda atau yang makan nasi goreng, kalau saya tanya, nasi goreng itu kira-kira vitaminnya ada nggak? Jujur aja lah, nggak ada kan? Yang kita makan kalori, rasa dan kalori. Enzimnya ada nggak? Nggak ada juga. Terus yang dimakan apa? Rasa. Oke? Artinya satu piring nasi goreng itu, kalau Anda makan dengan teman-temannya,
Saya bukan melarang makan nasi goreng. Yang saya bahas ini adalah bagaimana kita menciptakan hidup sehat dulu gitu. Kebiasaannya dulu. Nanti kalau sudah kebiasaan hidup sehat sudah dapat, Anda boleh makan apa aja. Ini kebiasaan hidup sehat yang nggak dapat, tiap hari nyampah. Nanya lagi, dokter bolehkah Sabtu Ahad kami cheating? Cheating apa? Senin, Rabu, Kamis sampai Jumat dia makan yang nyampah? Mau cheating? Cheating itu maksudnya makan curi-curi, makan yang nggak sehat gitu kan. Baik, jadi yang saya maksud di sini bos sekalian, jadi kalau kita ngerti apa yang kita makan, maka nanti tubuh, lagi-lagi tubuh kita bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan sangat mudah. Ya, tadi 80% sistem imunitas kita dibuat di pencernaan. Maka kalau mau pencernaannya sehat, kasih dia makanan. Kasih dia makanan. Makanan dia apa? Makanan dia salah satunya ada nggak sih? Kurma mati penting. Ada. Wait. Jadi gini bos sekalian, ada satu kondisi di badan kita itu, usus kita tuh beginilah, ini gambarannya aja. Usus kita begini. Ketika ada makanan-makanan gak sehat, terutama tepung-tepungan salah satunya, masuk ke tubuh kita, masuk ke perut kita lebihan, maka usus yang tadi rapat kayak begini tuh kebuka, tap gitu lah. Apa yang terjadi? Baik, yang terjadi adalah ini usus, ini bagian usus. Bagian usus ini ada bakterinya, ada apa segala macam, akan melewatin ini. Oke? Dia ngasih sinyal-sinyal dari makanan gak sehat. Tadi salah satunya tepung untuk membuat ini terbuka. Kalau ini udah kebuka, maka isi maksudnya apa yang kita makan yang nggak sehat, numpuk-numpuk yang nggak sehat itu akan mengalir masuk ke darah, kebayang? Oke? Dan salah satu yang jenis makanan yang paling banyak membuat renggang dia tadi adalah tepung, salah satunya. Jelas ya? Maka dia menjadi cikal. Kalau ini sudah kebuka, ini sudah masuk ke situ, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan menjadi cikal bakal autoimun, kanker, mandul, stroke, darah tinggi, kebayang? Ya. Jadi falyanzuril insana ila ta'ami. Perhatikan apa dimakan. Mulai sekarang perhatikan. Kalau Anda mau makan sesuatu, pikirkan baik-baik dulu. Kalau saya makan ini, kira-kira jadi makin sehat atau jadi sakit badan saya? Pikirin. Afala ya'qilun, kata Allah. Allah suruh mikir. Kalau udah ngerti nggak sehat, jangan diteruskan. Meskipun halal belum tentu sehat loh. Betul? Halal belum tentu sehat. Maka dalam Islam kata kuncinya hidup sehat itu 3: halal, thayyib, dan tidak berlebihan. Halal, toib, dan tidak berlebihan. Toib itu apa? Kalau bahasa saya pribadi, toib itu dia tidak memberikan mudarat ke badan, baik jangka pendek atau jangka panjang. Nggak boleh. Ya. Kalau dia ngasih mudarat sekalian, dalam jangka pendek atau panjang, maka jangan dimakan. Nggak toib dia. Contoh nih, mie instan. Sehat nggak? Gak sehat. Itu makanan halal nggak? Halal, tapi nggak toyib dia. Kalau tiap hari makan mie instan, masalah badannya, kan gitu. Maka kalau udah ngerti itu tidak sehat, maka jangan terus menerus dikonsumsi. Sekali-sekali silakanlah, setahun sekali, 6 bulan sekali, apa-apa ya. Seperti itu ya. Nah, nanti cara benerinnya gampang. Apa cara saya? Jadi kalau dokter makan nasi nggak? Kadang-kadang saya makan. Tapi kalau saya makan nasi, saya pakai tips. Anda yang di sini makan nasi Padang, saya lagi-lagi jangan dipelintir saya anti nasi Padang, tidak. Sekarang saya tanya, kenapa banyak orang habis makan nasi Padang ngantuk? Ya kan? Bukan kenyang loh. Bukan kenyang. Kenapa? Gini, kalau Anda baca dalam Al-Quran, dalam surat An-Naba Allah bilang gini,
wa ja'alna laila libasa, kata Allah. Dan kami jadikan malam itu sebagai istirahat, sebagai tidur. Maka malam adalah waktu istirahat, bukan olahraga. Paham? Dan Nabi mencontohkan ba'da isya beliau tidur, nanti tengah malam baru bangun. Jadi olahraga malam, kalau saya pribadi tidak sepakat, jangan olahraga malam. Kita kembali ke tidur tadi. Ketika tubuh Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengolah makanan yang masuk karena makanan itu terlalu berat dicerna, terlalu banyak gulanya, dan tubuhnya sudah miskin enzim juga, maka tubuh minta istirahat. Namanya apa? Tidur. Sudah paham kenapa ngantuk? Kenapa Anda makan nasi padang ngantuk? Kenapa Anda makan rujak ngantuk? Betul? Karena rujak masih tinggi enzimnya. Dia bukan gula tinggi atau gula sederhana seperti halnya nasi tadi. Gitu loh. Jadi kalau kita makan sesuatu, pahamilah baik-baik, Allah menciptakan makanan tadi untuk memberikan tenaga ke badan kita. Gitu ya. Allah menciptakan makanan untuk memberikan tenaga ke badan kita. Artinya habis makan harusnya kita bertenaga, bukan lemes. Kalau lemes berarti dimakan keliru. Tanda-tandanya apa? Karena mungkin terlalu banyaknya asupan kalori yang masuk, ya. Dan kita ini sudah kelebihan kalori luar biasa. Baik, saya tanya, udah berapa tahun Anda pernah hidup sehat? Setahun Anda? Belum pernah? Baik, saya begini. 6 bulan? Enggak juga. 3 bulan? Enggak juga. 1 bulan? Baik, saya ceritakan sebuah rahasianya. Sel badan kita nih, Bapak sekalian, sel badan kita ini melakukan proses apoptos, bunuh diri namanya. Dia membunuh dirinya, itu jangka waktunya 11 sampai 12 hari. 11 sampai 14 hari. Setiap 11-14 hari mereka melakukan pergantian bunuh diri. Oke. Kalau kita ambil tengahnya 11 sampai 14, ya, kalau kita ambil tengahnya 11 sampai 14 dan ketemulah 12, dan 12 tadi Bapak sekalian dibagi dengan 365, ketemu berapa? 30 hari. Muslim atau tidak muslim, dia setahun dia wajib puasa 30 hari. Paham maksudnya? Umat Islam, kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah bilang gini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum. Kami jadikan syariat berpuasa ini, belum kalian sudah kami jadikan syariat berpuasa. Lihat, artinya apa? Sejak zaman Nabi Adam sudah ada syariat puasa, karena kita punya case aja beda sama Nabi Adam. Nabi Adam tingginya 27 meter, tapi jeroannya sama. Kan gitu kan? Maka syariat puasa itu sudah ada sejak zaman dulu, dan menjelaskan bahwa ternyata tubuh itu dalam 1 tahun memang butuh diistirahatkan, gitu kan? Untuk apa? Untuk membuat tubuhnya lebih baik, raganya lebih baik, dan kalbunya lebih sehat, gitu kan? Tapi sayangnya Ramadan tidak dijadikan bulan bersih-bersih. Betul? Baik, saya tanya, Ramadan di negeri kita ini, Bapak sekalian, justru malah angka inflasinya paling. Kenapa? Sibuk dengan buka apa, sahur apa, buka dengan siapa, kan gitu kan? Sibuk dengan makanan, konsumtifnya luar biasa. 1 juz Quran tak dibaca juga, tak sempat selama Ramadan. Musibah sebenarnya, kan gitu. Sayangnya kita, ya, beberapa kali saya di kajian kalau di masjid-masjid ketika Ramadan, saya katakan coba diganti. Dari zaman purbakala dulu masjid tidak ada perubahan, nasi buka bersamanya. Isinya apa? Laki-laki. Dan orang tua kita zaman dulu tuh sehat-sehat. Kenapa? Karena mereka nggak banyak makan minyak, betul nggak? Ubinya kukus, singkong rebus, pisang rebus, kan gitu. Terus mereka minum apa? Teh. Tehnya pun tawar, betul kan? Sehingga gigi mereka sehat, nggak banyak uban kayak kita, gitu loh. Kan kelihatan.
wajahnya masih anteng-anteng aja, wajah banyak orang zaman sekarang, mas-mas usianya berapa? 30, kok wajahnya mirip 50? Ada orang kayak begitu, boros, bermutu kalau kita bilang kan, wajahnya bermutu. Dan yang jadi masalah lain adalah gini, ibu-ibu pernahkah Anda pikir kenapa, baik sebelum, bukan kenapa, perempuan, anak-anak wanita, anak-anak perempuan sekitar 30-40 tahun yang lalu ya, menstruasinya rata-rata SMP, betul? Sekarang SD sudah mens loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena terjadi penuaan dini. Sel-sel tubuh kita itu atau elektron dia berikatan begini. Ketika ada radikal bebas dari makanan, dari pikiran, maka dia lepas satu, teroksidasi dia, bikin tua, bikin penyakit, gitu. Ya, itu kata kuncinya. Apalagi ditambah dengan pikiran yang bermasalah. Bahasa saya itu pikiran asam. Pikiran asam itu seperti apa? Gak ada bersyukur-syukurnya gitu kan. Bawaannya tergesa-gesa, terburu-buru, begitu terus tiap hari. Tanda-tandanya apa? Baik, pernahkah Bapak Ibu lagi di lampu merah? Lagi di lampu merah, kira-kira pas lampunya hijau, apa yang Anda dengar pertama kali? Klakson. Klakson itu penyakit? Enggak. Kira-kira penyakit enggak? Penyakit. Apa masalahnya kalau nunggu sebentar? Gak usah klakson, tahan hatinya, sabar sebentar. Gak juga orang mau baca Al-Baqarah lampu merah, ya kan? Sabar bentar. Makanya kalau Anda lihat di luar negeri, klakson tuh jarang dipakai. Di Indonesia aja yang dikit-dikit klakson, dikit-dikit klakson. Apalagi kalau di Jakarta mungkin Anda berhenti di belakang Metro Mini, sampai kiamat Metro Mini akan berhenti suka-sukanya dia, ya kan? Gak ada perubahan. Daripada ngabisin energi untuk dia mengklakson tantin, gak sopan, sudah ngomong segala macam, ya spasi over, lewatin aja, istighfar, astagfirullah, selesai, kan gitu ya, seperti itu. Jadi kembali ke tadi, usus tadi. Jadi semakin kita paham nanti, ternyata ngobatinnya gampang. Dan sebenarnya bagaimana caranya dia, katakanlah buat renggang lagi, buat maaf tering lagi. Caranya adalah Anda menggunakan dua hal ini, ya. Yang ada 4, bukan 2, 4. Yang pertama, Anda butuh prebiotik. Prebiotik yang pertama. Yang kedua, Anda butuh probiotik. Probiotik itu apa? Probiotik itu semua yang difermentasi itu probiotik. Oke? Semua yang difermentasi itu namanya probiotik. Jadi kalau mau sehat mulai sekarang, makanlah yang difermentasi. Salah satu contohnya apa? Ini. Tempe ini isinya protein. Protein ketika dipanaskan rusak. Paham? Maka kalau makan tempe jangan digoreng. Pertanyaan ini, tempe ini mentah atau udah matang? Matang, kan kedelainya udah direbus. Waktu dibikin tempe ini kan kedelai udah direbus. Jadi dia matangnya kita tuh karena nggak digoreng, kan gitu. Bahasanya kita kan ya karena nggak digoreng doang, ya. Seperti itu. Maka tadi kan probiotik, ini kan probiotik. Di dalam tempe ini ada bakteri. Oke? Bakteri tadi kalau masuk ke badan kita, ya, dia bisa memperbaiki usus. Oke? Yang renggang-renggang tadi perlahan-lahan dia akan kuatkan lagi fat. Tapi untuk bakteri tadi bisa berkembang, dia butuh teman. Temannya dia namanya prebiotik. Dan saat ini ada satu jenis probiotik yang sangat baik, ya. Probiotik itu atau prebiotik ini sekarang kalau masuk ke badan kita, kita makan, maka dia akan tautkan lagi nih, tap gitu loh. Namanya resistant starch, bahasanya gitulah. Dan resistant starch yang paling baik itu ada pada ini.
ya, ada pada kurma. Maka kurma nih, kenapa Nabi katakan rumah yang di dalamnya ada kurma maka rumah itu tidak akan kelaparan? Kenapa? Salah satunya kalau saya berpandangan karena memang sinyal kenyang badan kita itu diberikan oleh mineral. Maka kurma ini kan super mineral, super food sebenarnya. Dia asam aminonya ada, vitamin ada, enzim ada, mineral ada di sini. Artinya ketika kurma ini Anda makan bersama tempe yang tidak digoreng, maka tubuhnya akan ngirim WhatsApp, perut Anda akan ngirim WA, ini istilah saja lah. Perut Anda akan ngirim WhatsApp ke kita, bilang terima kasih ya. Jadi salah satu cara untuk memperbaiki pola makan adalah dengan memperbaiki apa yang kita makan tiap hari. Jadi pagi-pagi, besok, ya atau malam lah, malam kan mau deket malam nih. Ada yang tanya saya kan biasanya, dokter kapan waktu makan yang paling baik? Waktu makan paling baik adalah sebelum matahari tenggelam dan saat matahari terbit. Jadi sebelum matahari tenggelam makan, habis matahari tenggelam jangan lagi makan. Sebab apa? Tubuh sudah tidak sudah berubah sistem hormonnya, sistem apa ya, sistem hormonnya ya. Maka Nabi SAW ketika Isya beliau tidur nggak makan. Jadi nanti malam kalau Anda lapar tidur aja, nggak bisa tidur. Kalau tetap pengen mau makan, maka jangan makan yang kalori tinggi. Artinya jangan makan nasi, jangan makan tepung, jangan makan minyak, jangan makan gula, makannya buah. Atau juga begini, salah satu cara, kemarin saya ngeliat satu video ini lucu. Jadi ada seorang dokter gitu kan, dia bikin begini, cara makan gorengan yang baik. Mau diajarin? Mau nggak? Oh baik, caranya begini, gorengan dipotong pakai garpu nanti atau pakai sumpit, kan ada cocolannya tuh, kuah kacang. Terus Anda ambil tuh potongannya ke kuah kacang. Oke? Waktu mau dimakan, bauin dulu gitu. Ketika sudah mulai selesai bauin, Anda minum air. Maka air tadi akan menghilangkan atau membuat sinyal laparnya hilang. Itu cara makan gorengannya. Kira-kira kalau Bapak Ibu sekarang disajikan nih, Anda sekarang disajikan misalkan ya buah gitu, satu buah potong gitu kan, sama gorengan, kira-kira pilih mana? Buah. Yakin? Makan buah dulu kan, habis itu gorengan. Sampai aja. Ya. Lagi-lagi bukan melarang makan gorengan, bukan. Nanti abang gorengan marah lagi sama saya. Tapi kalau lama-lama orang nggak makan gorengan, kan abang gorengan bisa ganti jualannya, ya nggak? Dia bisa jualan buah. Kalau hari panas dia jualan buah. Kalau hari dingin dia jualan ubi rebus, singkong rebus, kan macam-macam bisa jualan. Nggak mesti jualan gorengan kok. Kalau semakin banyak orang hidup sehat, maka semakin banyak nanti yang bikin produk sehat, kan gitu. Kenapa produk sehat nggak banyak? Karena nggak banyak yang mau beli. Gitu aja sebenarnya kan. Jadi hukum demand supply itu akan berlaku. Ya, nah, ada pisau Pak? Pisau ada, pisau. Jadi tempe nih Bu sekalian, kalau orang Indonesia makan tempe ya, dan mulai membiasakan makan ini, saya mungkin berpikiran Indonesia ini akan menjadi negeri yang sangat sehat. Pikiran saya. Sebab apa? Sebab Korea kan negara yang, salah satu negara yang sangat sehat di dunia. Mereka punya makanan sehat namanya kimchi, ya kan?
Kimchi itu apa? Sayur yang diapain? Yang difermentasi, gitu loh. Sayur yang difermentasi. Jadi ketika sayur difermentasi, lagi-lagi yang didapatkan apa? Probiotik kan. Jadi sebenarnya makanan kayak begini, Anda makan kayak begini pagi-pagi lah misalkan ya. Makan 3-4 potong ini dengan satu piring nasi goreng, kalau saya berpandangan ya jauh lebih sehat. Asal mau aja. Kenyang nggak? Kenyang. Kenyang. Sudah pernah cobain belum? Coba Pak Ketua DKM. Makan berkah. Coba berdiri. Kan ngelihat respon wajahnya, beliau bahagia atau sedih gitu kan? Enak gak? Enak. Dapat prebiotik, dapat probiotik. Makan kayak begini tiap hari kita rutinkan, insya Allah jauh lebih sehat daripada makan tempe goreng. Serius, saya nggak bercanda loh ini, serius. Mangkok. Atau, nah saya ajar lagi caranya, cara makan tempe yang baik dan benar. Kabarnya gara-gara viralnya tempe ini sekarang susah cari tempe dan harga tempe melonjak. Katanya. Ada mangkok? Atau makan tempenya kayak begini. Ada nggak? Karena memang belum makan. Iya. Harus habis. Harus kasih contoh yang bagus, harus habisin. Ayo. Atau makan tempenya kayak gini. Imam. Anda pikir gak enak ya? Baik saya makan, ini enak, serius, bismillah. Enak. Memang enak. Oh jadi nggak mau kasih saya? Kalau enak mau saya. Oh, saya dulu kalau gitu ya. Biar imaminya lama. Kalau mau merdu suaranya membaca Quran, jangan banyak makan minyak. Betul kan? Kalau saya sih. Atau kalau beliau. Jangan-jangan kalau mau merdu makan gorengan dulu dia. Betul Ustaz? Cobain. Sekali suap. Iya, janganlah. Enak. Coba kasih tahu jam. Aneh. Sambil berdiri kan. Rasanya aneh ya. Gak apa-apa, ini ruksoh sebentar. Mau nunjuk mah. Imam besar Nurul Mustafa. Belum makan siang. Nah ini potong-potong aja nih, potong-potong kecil. Bentuknya kayak begini lah, seperti ini. Nanti habis itu masukin ke dalam itu, masukin ke sini. Nanti jamaah cobain ya. Itu madu ya. Kenapa madu? Karena salah satu kuasanya Allah dan kemahamurahannya Allah kepada kita adalah madu. Anda bayangkan Bapak sekalian, kalau seandainya untuk hidup sehat, misalkan ya, Allah perintahkan, wahai hamba, makalah daun ini, misalkan gitu. Repot kan kita kan? Tiap hari harus begitu. Tapi yang luar biasa apa? Daun itu
buahnya, ada daunnya, ada putiknya, ada kembang bunga segala macam. Itu kan kalau kita bayangkan pohon itu kan ada akarnya. Akar mengambil saripati tanahnya, masuk melalui pompa naik ke atas, kemudian ada sinar matahari dapat, kemudian dia muncul fotosintesis dan ada bunga, ada buah segala macam. Sarinya tanah ada pada buah atau kembang bunga. Bang, sarinya tanah. Itu kata kunci pertama. Lalu kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman apa? Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Dan kami jadikan manusia atau ciptakan manusia dari tanah. Maka kita butuh unsur tanah. Maka segala kebaikan tanah bumi ini itu dikumpulkan Allah dalam pati bunga tadi, dan Allah perintahkan makhluknya bernama lebah, Allah wahyukan ambil sarinya. Kebayang? Maka madu itu bosnya terdapat keberkahan luar biasa. Janji-janji Allah dalam Al-Quran dan janji atau perintah atau janji Nabi juga ada. Nabi katakan salah satunya kan, Nabi bilang begini, asyifa'u fi salasatin syarbatil asl. Kesembuhan itu ada 3, kesembuhan, bukan obat ya, kesembuhan. Yang pertama kata Nabi apa? Minum madu. Ya, wasyar tahtil mihjam, kata Rasulullah. Yang kedua berbekam. Ada janji Rasul di situ. Ya. Maka madu itu mengandung komponen lengkapnya manusia yang disebut dengan asam amino. Asam amino. Jadi asam amino itu letaknya di mana? Ada pada madu, ada pada kurma. Dan mereka ini obat pencernaan yang paling baik. Ya, maka Nabi SAW sampaikan apa? Makalah kurma. Kalau kita dengarkan kurma ajwa 7 butir pagi-pagi tidak terkena sihir sampai sore harinya. Tapi secara umum Anda makan kurma 7 butir pagi-pagi, itu akan menyehatkan perut kita, pencernaan. Makan kurma 7 butir, kemudian Anda minum teh serai kayak begini atau teh jahe atau kunyit segala macam, itu terus makan tempe sedikit, itu jauh lebih bermakna dan bermanfaat untuk pencernaan kita daripada 1 piring nasi uduk. Serius loh ini. Nanti boleh makan nasi uduk ya, saya tidak melarang, silakan makan. Tapi ingat, kalau terus-terus gula lagi kan numpuk jadi apa? Jadi lemak. Itu dia kuncinya. Banyak orang nggak sadar itu gitu loh. Kenapa ribet-ribet banget sih makan tempe kayak begini? Kenapa nggak digoreng? Beda nas, Pak. Tempe yang digoreng sama tempe kayak begini, beda ceritanya masuk. Kan dia probiotik. Probiotik kena panas terus. Kan ada beberapa yang katakanlah protes, ribet amat sih makan tempe gitu-gituan. Bukan masalah ribetnya, ngerti nggak yang dibutuhkan badan apa? Ini nggak ngerti yang dibutuhkan apa, tiap hari nyampah terus menerus. Dan ingat, sampai pada suatu titik tubuh kita tidak bisa mengkompensasi lagi, maka muncullah penyakit. Jadi banyak penyakit zaman sekarang muncul gara-gara apa? Gara-gara orang makan kayak beginian, nggak ngerti lagi konsep pengolahan makan yang baik. Susu sapi contohnya, susu sapi sehat. Susu sapi dijelaskan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, bagus diminum. Tapi susu seperti apa? Susu yang langsung dari sapinya, bukan banyak pengolahan. Itu kunci poinnya. Kalau banyak pengolahan pasti akan terjadi pengurangan kadar gizi di situ, gitu loh. Dan kebanyakan susu sekarang pengolahan semua. Jadi kalau Anda punya sapi ternak, sapi susu, minum aja nggak apa-apa. Ya. Seperti itu ya. Nah ini itunya. Ada sendok gak? Kita mau kasih coba ke jamaah. Mau gak? Kok cepet kalau makanan ya? Nah dia. Kasih siapa dulu? Ibu-ibu apa bapak? Kita Pak RT, Ustaz. Oh ada Pak RT? Mana Pak RT? Oh, Pak RT nih yang punya masjid, Masya Allah. Pak RT maaf jangan semua ya, kanda mangga Udah jangan banyak-banyak. Ane pamit dulu ya. Pak RT nya meningkat kegantengan setelah makan probiotik. Amin. Udah kasih, cobain deh. Caranya jangan di mulut ya, taruh di sini.
ambil. Ya. Tadi Pak RT-nya khilaf. Gak apa-apa. Tenang, Pak RT-nya sehat. Kayaknya mukanya muka. Nah, gitu caranya. Taruh tangan kiri, angkat tangan kanan. Atau sekalian tempe kayak tadi itu bisa Anda jus. Aduh. Tempe di jus. Coba, ya secukupnya aja. Apa ada daunnya? Mana? Apa lah? Ada daun sedikit ya? Tamin. Lagi sampai. Madunya habis ya? Madunya Lagi. Cukup. Habis. Oh itu pakai itu aja, maaf. Ini ada rasa cinta Pak RT di sini. Lalu itunya si tempenya itu dikasih jahe dikit. Lalu dikasih garam sedikit. Garam Himalaya atau ada siapa punya garam sebenarnya? Ini garamnya nih. Jadi kalau Bapak Ibu bisa dapatkan ini juga tidak kalah bagus. Namanya organik, volkanik, kristal. Ini garam gunung. Di daerah Purwodadi, Jogja banyak ini. Ini garam yang masih full mineral. Jadi dia sehat. Ya, seperti itu. Jadi nanti tambahkan garam sedikit. Lalu di blender. Habis colokan? Sampai nggak? Dideketin aja sini. Coba. aduh rasanya lagi. Waduh. Ada yang mau? Bapak-bapak udah kasih ibu-ibu deh. Udah cukup. Ya, bagi-bagiin ke ibu-ibu. Dikit-dikit. Tutup. Buat Pak. Dibuka aja atau di dah. Enak? Enak. Jadi Bapak sekalian itu cukup. Kalau tahu Iya. Iya.
Baik. Panitia bilang waktunya sudah habis karena masuk sesi pertanyaan, tapi saya pikir lebih baik materi sebentar lagi ya, karena pertanyaan juga segini banyak gak kejawab ya. Saya kasih tips-tipsnya supaya Bapak Ibu dapat take home message, pesan pulang ya. Baik, sudah nyobain susu tempenya? Enak? Itu bukan hanya enak, tapi di situ ada probiotik, di situ ada prebiotik, di situ ada asam amino, di situ ada mineral. Itu bisa buat anak-anak juga bisa, ibu-ibu juga bisa. Apa beda tempe sama tahu? Kalau tempe fermentasi, tahu enggak? Betul? Jadi sehatan mana tempe sama tahu? Sebenarnya sehatan tempe, lebih sehat tempe ya. Nah baik, saya jelaskan sedikit lagi bos sekalian sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi tadi kan dua kata kuncinya. Kata kunci pertama adalah probiotik sama prebiotik. Maka mulai biasakan berdekatan dengan itu. Kalau nggak probiotik, jadi probiotik itu apa? Ini prebiotik kayak gini nih, buah-buahan kayak begini. Jadi makanannya probiotik. Minumnya tangan kanan, jangan tangan kiri. Makanannya probiotik adalah prebiotik. Prebiotik apa? Sayur. Jadi kalau Anda makan tempe, usahakan habis makan tempe Anda makan sayur supaya bakterinya berkembang. Paham ya? Supaya ada pada tempe tadi berkembang. Maka salah satunya adalah sayur. Jadi Anda makan tempe kayak tadi, ada kurma, ada tempe, termasuk makan misalkan ya, ini salah satu cara untuk makan sehat pagi-pagi misalnya atau siang. Anda makan tempe sama kurma tadi atau bikin jus kayak begini tadi. Kemudian habis itu Anda makan sayur. Sayurnya bisa dikukus atau sayur bening segala macam, silakan aja, tapi jangan pakai santan. Ya, santan sehat, tapi kalau dipanaskan rusak dia. Maka ada namanya coconut milk atau susu santan. Susu santan itu sehat. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyobain, salah satunya itu bisa Anda bikin santan, peras santan, kasih kurma, kasih garam, kasih sedikit jahe, itu enak. Atau kalau enggak santannya ada blender, ya ada blender sama jahe sama kunyit, namanya golden latte namanya. Golden turmeric latte itu juga bisa. Santan itu lemak yang baik, asal jangan dipanaskan. Jadi kalau mau probiotiknya tadi tempe yang kita makan tadi ini tuh misalkan dia mau berkembang, lagi-lagi Anda harus konsumsi prebiotik. Gitu ya, paham ya? Nah, kemudian kita masuk yang kedua sekalian. Kita butuh lagi banyak sumber-sumber asam amino, sumber-sumber asam amino. Dan gen badan kita ini Bapak sekalian, sebagian besar, bukan sebagian besar, tapi asam amino. Amino yang paling baik yang Allah ciptakan di muka bumi kita ini ada pada ini, kelapa. Ya. Kelapa apa? Kelapa yang apa? Kelapa kalau Bapak Ibu mau dapatkan yang untuk detox, maka kelapa muda. Kelapa muda itu kelapa yang masih ingus dagingnya. Itu kelapa dengan kandungan asam amino yang paling baik. Ya. Nah, kelapa tadi, ya. Kelapa tadi kan asam amino tuh isinya. Dan asam amino itu bahan baku gennya badan kita. Bisa Anda tambahkan atau Anda blender. Jadi kayak kelapa begini, Anda blender sama kurma, airnya sama dagingnya, terus Anda blender lagi sama jahe. Itu akan jadi minuman yang sangat mengenyangkan. Kasih garam sedikit ya. Kalau Anda masih muda, kalau udah tua, kata guru saya, kelapanya yang tua. Kenapa kelapa yang tua? Karena kelapa, pernah saya tulis di Instagram, di feed saya, tentang beda kelapa tua sama kelapa muda. Jadi kelapa tua yang sudah coklat itu, yang dagingnya dibikin santan, itu airnya jangan dibuang. Itu airnya buat memaintain mineral atau mikronutrien badan kita itu sangat baik. Tambahkan sedikit sama garam. Ya, itu caranya. Jadi jangan, itu cara minum air kelapanya. Jadi kalau mau minum air kelapa muda, jangan pakai sirup. Pakainya madu. Kan sini kan banyak tuh madu-madu lokal sini kan. Pakai madu, ya salah satunya. Itu asam amino. Kemudian ada lagi Bu sekalian, ada dua lagi yang Bapak Ibu pahami, ya. Untuk menjaga badan kita ini stabil, supaya mineral terasup terus
Yang tadi ada probiotik, ada prebiotik. Yang ketiganya apa? Rempah. Rempah itu apa? Ya ini rempah nih, kayak gini kan rempah. Kapulaga ini kan rempah. Ya. Ini apa? Lada hitam ini rempah. Ketika kalau ngerti ilmunya, ketika lada hitam ketemu kunyit kayak begini, ini perfect match kalau saya. Lada hitam ini akan meningkatkan penyerapan kunyit. Jadi kalau Anda mau bikin teh lada hitam atau teh kunyit kan gampang tuh. Ambil aja kunyit, ada potong-potong kecil begitu, ya. Atau mungkin ada iris lah gitu kan, potong-potong, masukin air panas, air dispenser cukup, lalu tambahkan sedikit sama lada hitam. Oke. Kemudian tambahkan madu sedikit. Itu sudah seperti tanda kutip antibiotik. Spare partnya kita kayak begitu. Maka sebenarnya kalau pagi-pagi Anda mulai mengganti minuman ada saja, mengganti isi piring Anda dengan makanan sehat, itu banyak sekali perubahan kesehatan yang akan dirasakan. Ya, termasuk rempah kayak begini kan, ada bunga lawang, misalkan bunga lawang kayak begini, kayak ketemu dengan kapulaga, kasih air panas, jantung Anda akan sehat. Hanya sekedar mengubah. Dan berapa mahal ini sih? Kan nggak murah sekali, sangat murah. Ya, sesederhana itu. Asal apa? Asal kita ngerti. Saya ngertinya apa? Kita menjaga badan ini untuk hidup sehat dan untuk ibadah, bukan untuk ibadah gitu loh. Maaf. Ya, sehingga nanti kalau makan, kalau saya makan ini kira-kira ibadah saya terganggu nggak? Jadi kalau Anda sudah mulai membiasakan kayak begini, maka otomatis apa? Otomatis Anda makan sesuatu makan atau minuman, kemudian apa tuh namanya, dengan itu ibadah lebih baik, itu dapat pahala. Contoh begini, ya Allah, semoga dengan serai yang saya minum ini saya bisa bangun malam. Semoga dengan minum kayak begini saya bisa lancar membaca Al-Quran, misalkan suara nggak serak, misalkan batuk segala macam, kita bisa dapat pahala. Dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita sebenarnya hanyalah buah dari ketaatan. Sehat itu hanya buah ketaatan. Orang yang taat harusnya sehat. Kan gitu. Orang yang taat pasti makanannya halal. Orang yang taat pasti makannya tidak berlebihan. Orang yang taat pasti makan tidak mau yang jelek-jelek. Gak mau deh. Jadi kalau kita sudah paham itu, maka insya Allah kan banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk sekalian. Termasuk Indonesia, sering banget saya ulang-ulang saya sampaikan, 350 tahun kita dijajah Belanda. Dia diambil apa? Nih. Betul? Tapi sayangnya penduduk negeri ini jauh dari ini sekarang. India merupakan salah satu negara yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya, dan India itu angka pikunnya paling rendah di dunia karena ini kunyitnya, obat pikun paling baik. Maka ketika Anda mau nyehatkan otak, oke, kita mau nyehatkan otak, sebenarnya ada yang beberapa saya sarankan. Nanti kalau mau coba rumah bisa tuh. Nanti Anda ambil air panas biasa gitu kan, terus ambil jahe kayak begini, keprek-keprek panas, lalu kunyit masukin ke situ, lalu potong-potong serai kayak begini, cemplungin sampai keluar aromanya, tutup gitu kan. Setelah agak dingin, agak hangat, Anda peres jeruk nipis di sini. Coba mulai rutin minum itu tiap hari, lihat apa yang terjadi ke badan. Karena ini, kalau boleh saya katakan, mereka kalau mau lebih lengkap lagi, ini 4 ini, ya, belum saya share di feed ini. 4 ini airnya ada saring, Anda ambil buang ininya, lalu Anda blender sama kurma. Oke? Dia penguat tulang, iya. Dia pembersih darah, iya. Dia penyubur, iya. Dia penguat otak, iya. Dia pembersih menstruasi, iya. Nih, ini udah bilang tadi, jahe, serai, sama jeruk nipis. Terus nanti disaring, blender sama kurma, blender sama pulkat, blender kurma. Ya, cerita tentang alpukat tuh sehat, betul? Asal jangan pakai sirup. Oke? Cara makan alpukat yang sehat adalah ambil alpukatnya, Anda krok. Termasuk ini bisa juga jadi pengganti bubur ayam. Bubur ayam ala-ala kita.
Jadi alpukat itu Anda hancurin, oke? Lalu Anda kasih suiran kurma di situ, oke? Buat pengganti bubur ayam pagi. Bayangkan itu bubur ayam, jauh lebih sehat, ya? Atau kalau enggak nanti kasih madu sedikit. Dari satu mangkok bubur ayam Anda makan satu piring kecil, piring tanggung lagi itu alpukat, kasih garam sedikit, kasih kurma, itu jauh lebih sehat Pak Bu, jauh lebih sehat. Ya, kenyang nggak? Kita makan bukan untuk kenyang, paham ya? Kalau makan untuk kenyang, satu piring makanan kayak nasi goreng dengan kalori, misalkan saya nggak tahu persisnya, tapi saya mungkin 700-an misalkan. Satu piring nasi goreng 700 kalori misalkan, atau 500-600 misalkan, dengan satu piring tadi beberapa potong kurma, itu jauh lebih bermakna kurma tadi dengan tempe tadi, daripada satu nasi goreng. Karena kita makan bukan untuk kenyang, tapi makan untuk nutrisi. Paham ya? Jadi satu piring nasi goreng kayak tadi kan kalorinya tinggi, tapi miskin enzim, miskin serat, miskin vitamin, miskin mineral, gitu. Ya, itu salah satunya. Kemudian ada lagi bos sekalian yang luar biasa di negeri kita ini. Salah satunya ini. Jadi kalau Anda melihat sesuatu kayak begini, pahamilah bahwa Allah yang menciptakan, ya, ada bonggolnya di sini. Nanas ini, ya, terakhir sebelum kita mau tanya jawab ya. Nanas ini bos sekalian, subhanallah, salah satu makanan terbaik pencernaan kita sebenarnya. Ya, ketika Anda nanti misalkan ya, Anda potong-potong nanas kecil, kemudian Anda kasih madu sedikit aja, madu, kasih garam, atau tambahkan sedikit sama lada hitam, sedikit aja, itu akan jadi makanan buat pencernaan. Oke? Atau kalau mau Anda dapatkan atau bikin obat dari sini, maka nanas ini ada yang menarik di sini. Di tengah bagian nanas ini ada apa? Ada bonggol kan? Ini bonggol nanas. Bonggol ini mengandung bahan anti alergi yang sangat baik. Jadi bonggol yang sekalian, kalau Anda masukin kayak begini ya, campurin air, kasih masuk blender, lalu ada blender dia sama habatus sauda, dia akan jadi obat sinus paling baik. Masya Allah kan, bonggol nanas. Maka kalau makan nanas jangan buang bonggolnya, makan bonggolnya. Jadi itu salah satu caranya. Jadi nanas sama apa tadi? Habatus sauda. Cukup, mungkin nggak usah banyak ya, mungkin ukuran takaran itu aja lah, kita feelingan aja lah. Ya kayak begini, nggak ada habatus sauda kan? Oh ada. Nah, ini contoh aja ya. Jadi ini habatus sauda masuk sini, kasih air, kasih garam sedikit, itu jadi obat sinus dan obat alergi. Termasuk tadi saya lupa cerita, air kelapa itu kalau Anda blender sama berbagai macam rimpang, efeknya beda. Air kelapa ya, air kelapa yang tadi yang muda tadi, Anda blender sama jahe, minum dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Ini tangan kanan. Saya mengamati Anda dari belakang sampai depan kelihatan, meskipun saya tidak menatap. Jadi air kelapa itu bos sekalian, ketemu dengan rimpang, efeknya beda. Ya, ketika Anda blender air kelapa sama kunyit itu, atau air kelapa sama jahe, beda manfaat, beda manfaat. Dan tinggal Anda tambahkan sedikit garam kayak tadi itu ya, atau Anda tambahkan kurma atau madu, dia akan jadi pembersih badan. Dan tadi saya cerita bagaimana cara saya makan nasi, kan gitu kan, saya kadang-kadang makan nasi, makan. Jadi dokter, saya pengen tahu dokter makannya apa. Saya yang sebenarnya tidak terlalu mementingkan menu. Kalau saya ada nasi, ada yang tempe, makan tempe, ada sayur makan, ada buah makan. Jadi kita tidak tidak mendoktrin diri kita untuk begini, tapi ngerti sehat. Yang nggak sehat apa, yang nggak sehat apa kita tahu. Kalau kita udah mendoktrin pagi harus makan begini, siang begini, repot. Karena justru malah makanan atau proses detoksifikasi paling baik bagi badan kita
justru adalah tidak banyak makan. Jadi kalau Anda mau sehat mulai sekarang, kurangi makan. Kurangi makan. Tapi sekali makan berkualitas. Kayak tadi pagi saya makan apa? Makan apa ya? Lupa. Kayaknya nggak makan tadi pagi. Minum madu lah tadi. Selain minum madu ada minum madu. Sudah cukup. Oke, ya. Itu ya. Nah, terus tadi cerita tentang nasi. Bagaimana kalau pengen tetap makan nasi tapi Anda tidak ngantuk? Caranya gimana? Nasinya Anda tambahkan cabai. Ya. Dosa banyak-banyak, dikit aja. Jadi kalau saya kadang-kadang pengen makan nasi, saya bikin sambal cabai, dan sambalnya saya sudah pernah tahu? Belum. Isinya sambal saya cabai rawit, bawang putih, garam sama kurma. Tidak khawatir. Jadi kurma ini bisa jadi pemanisnya. Dan tetap enak, nanti ditambahkan sama cabenya, tambah sedikit, gak usah pedes-pedes, yang penting ada enzim di situ, sehingga nanti Anda makan nasinya ada enzim. Atau kalau enggak, ada beberapa tuh ibu-ibu tahu tuh, ada satu produk isinya biji-bijian itu loh, yang pangkalnya K. Bapak nggak tahu kan? Itu isi biji-bijian, pangkalnya K belak P. Bukan, kongbab namanya. Kongbab itu isi biji-bijian. Jadi kalau Anda mau masak nasi, pengen makan nasi putih, bisa tambahkan yang itu. Ya. Atau kalau enggak, apa namanya, kita tambahkan dengan sayur nasinya. Termasuk juga nasi goreng itu kita bisa ganti bos sekalian. Nggak mesti digoreng kan? Caranya gimana? Begini kalau saya ngajak, kalau saya mau bikin nasi, nggak perlu nasi goreng. Anda ambil beras. Beras sekarang kita udah tahu, beras sekarang penuh dengan pestisida, betul? Pestisida tidak akan hilang dengan pencucian air biasa, nggak bisa. Dan pestisida penyebab atau pemicu sebagian besar kanker mandul. Pestisida. Ya. Cara bersihnya gimana? Bisa Anda cuci pakai air garam atau Anda cuci pakai baking soda. Baking soda. Nanti pestisidanya bisa larut di situ. Termasuk sayur-sayuran. Ya. Nah, katakanlah Anda bikin nasi nih, nasi yang sudah dikukus. Iris tomat. Kasih bawang putih sedikit, kasih cabai sedikit, kasih minyak zaitun sedikit, kasih garam, kasih lada hitam. Campurkan sama nasi tadi. Kebayang? Nggak ada minyak kan? Tetap sehat. Kalau mau ditambahkan dengan, kalau saya kadang-kadang agak nyeleneh, saya tambahkan dengan suiran kurma. Karena kurma itu makanan terbaik perutnya kita. Atau kalau nggak Anda pengen tetap makan daging, boleh kasih daging di situ. Tapi nggak digoreng nasinya, kan sehat. Ya. Kenapa? Karena kita butuh mengurangi minyak. Terlalu banyak minyak masuk ke badan kita sekarang. Terlalu banyak minyak, terlalu banyak tepung, terlalu banyak gula yang ada sekarang. Ya. Dan banyak case yang saya temukan itu ternyata mulai dikurangi itu tubuhnya bisa benar dengan sendirinya. Apalagi sudah dekat dengan 4 hal tadi, probiotik, prebiotik, rempah sama rimpang. Ya, ingat ya. 4 hal tadi, ingat baik-baik. Jadi kalau di sini mungkin di sini ada pindang nggak? Pindang. Ada kan? Nah, kalau Anda bikin pindang itu siapa? Ada kunyit kan? Ada lengkuas, ada jahe. Kalau makan pindang, setelah ikannya dimakan, minum airnya. Itu sehat. Nasinya boleh pakai 1 sendok cukup. Kalau perlu nggak usah pakai nasi. Ya, kita kan bukan butuh nasi putih, kita butuh karbohidratnya. Karbohidrat tidak mesti dari nasi. Buah juga karbohidrat. Kentang juga karbohidrat. Bukan saya melarang makan nasi putih, karena nasi putih yang ada sudah hilang enzimnya, vitaminnya gitu loh. Kalau dimakan terus menerus, kalori masuk lagi, tubuh susah mengolahnya. Paham ya seperti itu ya? Termasuk juga bagaimana cara terakhir ya? Bagaimana cara kita minum atau mendapatkan manfaat yang optimal dari produk ciptaan Allah seperti buah? Salah satunya ini. Ini kan ada buah ya, ada buah cemplungin ke dalam air. Di sini
ada mineral dari buah ini yang larut dalam air, gak kelihatan, betul? Maka disebut nano dia, istilahnya gitu loh, kecil. Air kelapa itu ada mineral, gak kelihatan, nano di situ. Ya, maka salah satu cara untuk kita mendapatkan manfaat optimal dari ini adalah cemplung aja ke air. Bisa pakai sayur, bisa pakai buah, bisa pakai kurma, tapi ingat ada ingatnya. Minuman-minuman kayak begini bagi ibu bos sekalian yang sudah mulai praktek infus water kayak begini, ingat, ini bisa menurunkan tensi. Kalau terlalu sering diminum bisa lemas, keliangan. Termasuk juga beberapa jenis rempah kayak kayu manis itu bikin gula darah turun. Ya, jadi kalau anda ngerendam pakai kayu manis, hati-hati, bisa hipoglikemik gitu loh ya. Jadi jangan terlalu banyak ya. Boleh sekali-sekali boleh, tapi sering-sering diganti aja ya. Hari ini minum jahe, besok katakanlah serai, besok macam-macam, ganti-ganti aja. Tiap hari berubah-berubah aja, nggak apa-apa. Nggak usah terus-menerus, kecuali anda konsisten dengan olahraga, lain cerita. Tapi banyak orang kan nggak konsisten olahraganya. Kalau konsisten olahraga itu nggak masalah anda beginian, bisa keluar dia, panaskan. Tapi kalau enggak, bisa turun tensinya. Ya, ginjalnya bisa jadi lemah nanti lama-lama. Oke. Semoga bisa terbayang. Pesan terakhir, mungkin terakhir sebagai penutup sebelum kita tanya jawab, kita butuh lemak. Kita butuh lemak. Dan Indonesia banyak lemak yang baik. Contohnya apa? Tadi santan, itu lemak yang baik. Oke. Asal jangan dipanaskan. Saya suka kari. Tapi kalau saya bikin kari, bu sekalian, saya minta nggak pakai atau santannya dengan dipakainya dimasukin. Jadi kari tanpa santan bisa dibikin, gitu ya. Pakai minyak sedikit boleh, minyak kelapa aja. Ya. Kemudian selain pada santan ada lagi namanya lemak yang baik, itu ada pada alpukat itu lemak yang baik. Kita butuh lemak ya. Yang ketiga, kita punya produk terbaik lemak yang ada di Indonesia, namanya apa? VCO, minyak kelapa, perawan kalau bahasa terjemahan gitu loh. Dan yang terakhir, ada satu minyak yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ya, bahasanya apa Allah bilang kan? Zaitunatil syarqiyati wal gharbiyah. Zaitun. Salah satu minyak lemaknya terbaik buat badan. Ya. Makanya termasuk yang disarankan dikonsumsi. Dosa banyak-banyak, sehari satu sendok makan aja. Jadi bagi ibu-ibu ya, kalau mulai sekarang mulai berubah pola makannya, maka makalah kurma 7 butir sehari, 1 sendok makan zaitun, dan 1 atau 2 sendok makan madu tiap hari. Mulai dirutinkan itu. Dia buat nyubur kandungan, memperbaiki mens, memperbaiki pencernaan, macam-macam fungsinya. Bapak-bapak minum itu juga nggak apa-apa, silakan aja. Termasuk bapak-bapak mulai sekarang juga mulai rutin, atau mungkin anda mulai memperbaiki sistem hormonnya dengan memakan habatus sauda. Habatus sauda itu adalah satu jenis tumbuhan yang Allah ciptakan yang dia bisa memperbaiki sistem hormon kita. Ya, nggak usah banyak-banyak makannya. Kadang-kadang kalau saya pribadi kalau lagi butuh, kayak kadang-kadang makan 5. Tapi kalau 1-2 butir sehari udah cukup. Ya seperti itu.